Sebuah nama untukku, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marjuki. Namaku memang jelek. Kawan-kawanku yang tega hati mengatakan kampungan. Tapi memang benar. Cobalah, apa indahnya dari sebuah nama Wagiem? Dilihat dari depan, dipenggal di tengah, ditengok dari belakang, sama saja. Sukar memberi panggilan yang merdu untukku. Dan karena panggilan lainnya dipetik dari suku akhir sebuah nama, jadilah aku dipanggil Yem. Tak terelakkan lagi. Orang tuaku memang berasal dari desa, dan sepanjang umurnya tinggal di desa. Bukan desa lagi malah, melainkan pelosok. Bawalo, nama desa pelosokku, makin memperkuat kesan itu bagi telinga orang-orang kota. Dan aku dilahirkan di sana, di pelosok itu. Jadi bukan salah Rama maupun Simbok bila mereka memberi nama Wagiem padaku. Sebab nama-nama yang lazim di desaku memang senada dengan namaku. Seperti Tukinem, Sarjinah, Wakijan, dan sebagainya. Rama maupun Simbok pasti tidak pernah membayangkan pada suatu saat nanti anak perempuannya, aku ini, akan mengalami kesulitan, bahkan hampir putus asa karena namanya. Sejak lepas SD, kakak-kakakku tidak ada yang tamat SD. Aku dibawa paman dan bibi ke kota. Mau dimasukkan ke sekolah tinggi katanya pada waktu itu. Di desaku memang baru ada SD Muhammadiyah itu saja. Belum ada SMP apalagi SMA. Rama dan Simbok tidak keberatan. Mereka ingin aku jadi guru SD seperti Bu Tarti atau bidan yang pernah menolong Bu Lurah melahirkan. Jadilah aku berangkat ke kota mengikuti paman dan bibi. Dalam buntalan taplak meja yang kubawa, terlipat dengan rapi 3 helai bajuku yang terbagus. Yang di kota ternyata tidak berarti apa-apa. Sisir merah Yutinem yang sudah patah beberapa giginya, seplastik kecil bedak cap serimpi, handuk tipis yang lebih mirip saringan tahu, dan beberapa helai telesan. Bibi, adik ibuku itu, tidak punya anak. Boleh dianggap aku dijadikannya anak angkat. Oleh paman aku didaftarkan di sebuah SMP di tengah kota Jakarta yang hiruk pikuk itu. Untuk jadi siswa di sekolah itu ternyata harus dites dulu bersama-sama ribuan anak-anak yang lain. Bukan main kecut hatiku melihat anak-anak itu berkicau, berjalan hilir mudik dengan kawan-kawannya. Semuanya cantik-cantik, tampaknya pandai-pandai. Aku berdiri saja di sudut halaman. Kupandangi baju mereka yang bagus-bagus, sepatu mereka yang mengkilat dengan kaos kaki indah, serta rambut mereka yang dijepit atau diikat dengan pita warna-warni. Hatiku risau. Mereka tentu anak-anak orang kaya. Ya, tadi kulihat banyak yang diantar oleh ayah atau ibunya dengan mobil. Dan yang lebih merisaukanku, mereka semua berbicara dengan bahasa Indonesia. Aku memang sudah diajar bahasa Indonesia. Buku-buku pelajaranku juga berbahasa Indonesia. Tetapi aku tidak biasa bercakap-cakap dengan memakai bahasa itu. Di desaku, semua orang bicara dalam bahasa Jawa. Lagi pula bahasa Indonesia mereka ini agak lain dengan bahasa Indonesia dalam buku-buku pelajaranku. Banyak kata-kata yang aku tidak tahu seperti
Sebodoh rasain lu. Gua pecundangin dia, boro-boro, dan banyak lagi. Sungguh mati, kata-kata seperti itu tidak pernah diucapkan oleh guruku. Tidak juga oleh kitab-kitab pelajaranku. Aku hampir-hampir tidak percaya ketika paman memberitahu aku diterima di SMP itu. Betul ya, kau diterima. Ada namamu di sana. Paman meyakinkan. Bibi berseri-seri menatapku. Pinter kamu, Yem. Besok Bibi belikan seragam buat ke sekolah. Seragamnya apa, Pak? Putih-putih? Ya, putih-putih, angguk paman. Masuk sekolahnya kapan, Paman? Tanyaku dengan berdebar-debar. Aduh, hampir bobol rasanya dadaku diterjang rasa gembira yang meluap-luap. 2 minggu lagi. Besok kita mendaftar dulu. Bayar uang pangkal. Aku mengangguk saja. Hari pertama masuk sekolah adalah hari yang benar-benar mendegupkan jantungku. Ku kenakan seragam putihku dengan hati-hati. Seragam itu baru kemarin selesai dijahit Bibi dan disetrika licin. Aku diantar paman naik skuter, sekalian paman berangkat kerja di kantor penerbitan. Selesai upacara penerimaan, anak-anak baru dibagi dalam 6 kelas. Aku dimasukkan dalam kelas 1D. Anak-anak kelas 2 dan 3 bersorak-sorai menggoda anak perempuan yang cantik-cantik. Melongok-longok dari pintu dan jendela ketika kami sudah masuk kelas. Aku duduk bersama seorang anak perempuan berambut panjang. Belum sempat kutanya siapa namanya. Terus terang aku malu, minder. Seorang bapak guru masuk, berbadan gemuk, berkacamata dengan bingkai tebal. Kepalanya sedikit botak. Perutnya yang sebesar tempayan mendesak hem biru yang dikenakannya di luar celana. Bapak itu membawa buku dan mulai mengabsen anak-anak. Bagus-bagus nama kawan-kawanku ini. Risa, Linda, Kunari, Faisal, Rudi, Fitri Yuliasari. Bapak gendut berseru untuk kesekian kalinya. Saya, Pak. Anak di sampingku mengangkat telunjuknya. Kupandangi kawanku itu. Jadi namanya Fitri Yuliasari. Bagus betul. Kok bisa ya orang tuanya mencari nama sebagus itu? Diberi waktu 10, bahkan 20 tahun pun, Simbok tidak mungkin bisa. Aku kaget mendengar kawan-kawanku tertawa. Ada apa? Aku sibuk memikirkan Fitri Yuliasari dan Simbokku. Tidak mendengar apa yang dikatakan Bapak gendut. Wagiem? Siapa yang bernama Wagiem? Sekarang aku mendengar kata-kata Bapak gendut. Kembali anak-anak tertawa. Semuanya menengok kanan kiri, celingukan seperti nenek kehilangan susu. Aku gugup. Benarkah aku dipanggil? Hei, mana sih Wagiem? Yem. Seorang anak laki-laki berbadan besar nyeletuk sambil berdiri di bangkunya. Diedarkannya pandangan ke seluruh kelas seperti ayam jantan menantang kutuk atau anak ayam. Dengan takut-takut, ku angkat tanganku. Saya Wagiem, sahutku sedikit gemetar. Kelas mendadak seperti dipenuhi guru. Semua wajah sekarang menghadap ke arahku. Aku malu sekali. Keringat dingin membasahi punggung dan telapak tanganku. Beberapa anak memanggil namaku.
Ketika aku menoleh, mereka menertawakanku. Oh, aku malu sekali, bingung. Tak mengerti mengapa aku terjebak dalam kancah ejekan seperti ini. Mau rasanya kususupkan kepalaku ke dalam laci untuk menghindarkan diri dari tatapan mereka. Untung Bapak Gendut segera menenangkan kawan-kawanku, meneruskan mengabsen anak-anak. Kamu dari Jawa ya? Tiba-tiba Fitri bertanya. Kupandang dia dengan keheranan. Dari Jawa? Bukankah Jakarta ini pun terletak di Pulau Jawa? Anak-anak Jakarta ini tidak pernah diajar ilmu bumi rupanya. Ternyata bodoh juga. Dari Ndowaloh, sahutku gagah, merasa lebih pintar dari dia. Mana itu Ndowaloh? Fitri mengerutkan kening. Jauh dari sini, kecamatannya Gading Sari, Kabupaten Bantul. Bantul? Kerut di kening Fitri bertambah 2 baris. Astaga, Bantul pun dia tidak tahu. Padahal anak-anak di desaku menganggap Bantul dengan pasar, alun-alun dan pendopo kabupatennya adalah kota yang besar dan amat ramai. Kalau Jogja, mereka menyebutnya negoro. Arep lesir nyang negoro, kata Ngatinem atau Lek Setro. Kalau aku menyebut Jogja, barangkali anak Jakarta ini tahu. Ku coba saja. Bantul itu dekat Ngayojo, Yogyakarta. Oh, Jogja. Jadi Jawa kan? Jawa lagi. Rupanya perlu kubawakan peta Pulau Jawa si Fitri ini, supaya dia tahu di mana letak Jakarta. Lah iya, Jawa. Sini kan juga Jawa. Debatku sengit. Ini Jakarta, Yam. Jakarta. Fitri melengking. Fitri, Wagiem. Tidak boleh ribut. Suara Bapak Gendut menyelesaikan pertikaian kami. Esoknya, Fitri tidak mau duduk di sampingku. Dia pindah duduk di sisi Risa, anak Jakarta juga. Sebel duduk sama anak kampung. Kupingku menangkap omelannya. Risa terkekeh, diikuti kawan-kawan yang lain. Aku diam saja, duduk merapat ke tembok. Nyaliku benar-benar mengkerut tinggal sebiji kedelai menghadapi anak-anak yang suka mengejek dan menertawakan itu. Lagi pula mereka banyak, aku cuma sendirian. Orang asing pula. Kawan-kawanku suka benar memanggilku. Sedikit-sedikit, yem. Papan tulis kotor, yem. Lantai berserak sampah, yem. Guru menceritakan kejadian yang lucu atau tolol, mereka bilang, si Iem tuh. Setelah 2 minggu duduk sendirian, akhirnya aku mendapat kawan. Retno namanya. Dia dari Jawa juga. Sekarang aku sudah tahu apa yang dimaksud dengan Jawa. Tepatnya dari Solo. Bedanya denganku, Retno dari kotanya, bukan pelosok seperti aku. Retno baru saja sembuh dari sakit kuning. Katanya 12 hari dia mondok di RSCM. Tidak seperti kawan-kawanku yang lain, Retno baik. Dia sudah 1 tahun tinggal di Jakarta bersama ayah dan ibunya. Dari Retno lah aku belajar jadi anak kota. Dalam jangka 1 tahun tinggal di Jakarta, aku sudah berhasil menyesuaikan diri dengan kawan-kawanku. Kata-kata sih, dong, deh, dan lain-lain yang dulu sempat membuatku marah pada guru bahasa Indonesia di Ndowalo, karena mereka tidak pernah mengajarkannya, sekarang lepas dari lidahku dengan lancarnya. Cara berpakaian dan menyisir rambutku juga tak beda lagi dengan mereka.
Walaupun begitu, mereka tetap tidak bisa akrab denganku seakrab dengan kawan-kawan yang lain. Aku tahu sebabnya, namaku. Dalam pergaulan anak-anak kota yang gegap gempita, ubiang-ubiung dengan motor yang menderu-deru, musik-musik goyang kaki, jeans dan t-shirt warna-warni, nama Wagiem tetap janggal menyelinap di antaranya. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe